Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Shadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah yang menggenggam segala kehidupan, menggenggam hati seluruh makhluknya, menggenggam hati orang-orang yang beriman untuk senantiasa bersyukur, bertazakkur dan bertafakkur. Yang kemudian lisannya tak lupa dia berzikir. Zikir bukan sekedar mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, tetapi zikir yang sebenarnya adalah ketika dia selalu ingat, sehingga gerak langkahnya ketika ada lisannya yang hendak berbuat menyakiti dengan kata-kata orang lain, ketika ada langkah kakinya yang ingin berbuat zalim kepada orang lain, maka dia tahan lisan, hati dan langkah kakinya itu karena dia ingat kepada Allah yang maha melihat, yang maha mengatur, yang maha mengawasi dan mencatat setiap gerak langkah dan seluruh kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah sore ini dengan izinnya kita bisa bersilaturahim lewat pengajian virtual ya di Selasa sore, dan alhamdulillah kita berada di Selasa sore pekan terakhir di bulan Maret, dan tepatnya hari ini tanggal 30 Maret 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 Hijriah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah segala kebaikan. Ikhwafillah, hamba-hamba Allah rahimakumullah. Ya, di pekan terakhir, ya ini di pekan kelima, di Selasa pekan kelima di bulan Maret, saya ingin sama-sama mengkaji ataupun memahami wallahu a'lam bishawab tentang fikihnya fikih ibadah, dan rasanya sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ya, tinggal menghitung hari, insya Allah tanggal 13 April 2021 kita akan menikmati indahnya, agungnya, mulianya bulan suci Ramadan. Oleh karenanya saya ingin mengajak saudara pribadi dan keluarga untuk sama-sama kita mentafakuri, berpikir tentang kiat memaksimalkan bulan Ramadan. Ya. Kita sudah maklum, mafhum, bukan hitungan kali, 2 kali, bahkan mungkin sudah puluhan kali kita menikmati bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, ketika amal-amal soleh itu dilipat gandakan oleh Allah, yang cuma setahun sekali kita menikmatinya. Makanya rasanya kalau kembali Allah izinkan menikmati Ramadan yang mulia ini,
tidak dengan ghirah, semangat, ya mujahadah, bersungguh-sungguh untuk memanfaatkannya. Rasanya sayang beribu sayang kalau Ramadan tahun ini, ya sekalipun dalam kondisi yang belum sepenuhnya bebas, sepenuhnya aman dari wabah, tapi insya Allah tidak mengurangi kesiapan dan kesungguhan kita dalam menyambut Ramadan. Nah, ikhwafillah, hamba-hamba Allah rahimakumullah, ya bulan Ramadan memiliki banyak keistimewaan. Ya, di antaranya adalah bulan diturunkannya Al-Quran, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Dalam makna adalah peluang kebaikan dengan dorongan motivasi yang sangat kuat, itu amal berbuat kebaikan peluangnya sangat banyak, ya dengan kelipatan pelipat gandaan pahalanya. Maka dengan izin Allah itu akan membuka pintu surga selebar-lebarnya. Dalam makna, dan pintu surga ditutup adalah maknanya adalah saat ini, nanti saat Ramadan itu peluang orang berbuat maksiat sangat kecil, sehingga ketika tidak berbuat maksiat karena dia tersibukkan untuk berbuat kebaikan, maka insya Allah itu akan menjadi wasilah tertutupnya pintu-pintu neraka. Hanya persoalannya kemudian bagaimana caranya agar kebaikan ini terus kita laksanakan, tidak hanya di Ramadan tapi di bulan-bulan berikutnya, termasuk semangat untuk menjaga diri agar terhindar dari segala maksiat dan dosa pun juga yang boleh jadi akan membuat orang masuk neraka itu jauh dari hal-hal yang demikian. Bulan yang penuh ampunan, ya bau mulut orang yang saum itu wangi laksana minyak kasturi, itu bermananti di jauh milik kiamah, pahala kebaikan yang luar biasa. Kemudian ada satu malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan, yang bila beribadah di malam itu laksana kita beribadah selama 83 tahun kurang lebihnya. Lantas doa-doa dikabulkan. Kemudian mesti apa lagi? Ya, kalau tidak membuat kita lebih semangat untuk menyambut kedatangan tamu agung itu. Ya, ikhwafillah, hamba Allah rahimakumullah. Nah, untuk kita mendapatkan ya kemenangan, mendapatkan keutamaan, mendapatkan kemuliaan Ramadan, bulan suci Ramadan yang kita isi dengan amal kebaikan itu, maka kita perlu juga memahami dan mengetahui kiat-kiatnya, bagaimana kiat dan caranya ya memaksimalkan bulan Ramadan sehingga bernilai nantinya bernilai luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Nah, kiat yang pertama yang bisa kita kerjakan adalah kita sekarang harus banyak-banyak berdoa, ya, banyak-banyak memohon. Imam Abu Nuaim Al-Asbahani meriwayatkan, ya dengan sanadnya yang sampai kepada Abu Amr Al-Zawza'i, ya, ia berkata bahwa seorang salafus salih Yahya bin Abi Katsir, ya, saat menjelang Ramadan, ya seperti sekarang lah, kita sudah mau di pertengahan lebih di bulan Sya'ban, maka Yahya bin Abi Katsir suka berdoa, banyak berdoa, ya. Apa doanya? Allahumma salimni ila Ramadan, ya. Redaksinya ada yang Allahumma salimni li Ramadan, ada juga Allahumma salimni ila Ramadan, ya. Ya Allah, antarkanlah aku, maksudnya antarkanlah umurku sampai di bulan Ramadan, ya. Sekalipun ada juga salimninya diterjemahkan, dimaknai dengan Allahumma salimni ila Ramadan, ya Allah jaga diriku hingga aku dapat memasuki bulan Ramadan, ya. Ataupun ada juga ya Allah selamatkanlah aku sampai bulan Ramadan. Itu silakan. Kemudian wasallim li Ramadana,
dan jagalah dan antarkanlah bulan Ramadan itu untukku sehingga aku tidak termasuk orang yang merusak ya puasa di bulan itu. Wa tasallamhu minni mutaqabbalan, dan terimalah dariku amal-amalku. Doanya Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, antarkanlah atau jagalah diriku hingga aku dapat memasuki bulan suci Ramadan. Kemudian dan jagalah Ramadan itu untukku dan terimalah dariku amal-amalku. Nah, ikhwafillah, bila kita berdoa sekarang ya dengan doa ini, doa salafus saleh ini, maka paling tidak ada 3 makna, ada 3 permohonan yang kita mohonkan kepada Allah. Yang pertama adalah Allahumma sallimni ila Ramadan. Itu maksudnya adalah meminta kepada Allah agar umur kita disampaikan ke bulan Ramadan. Pertanyaannya, mengapa demikian? Karena betapa banyak manusia yang mengira bahwa umurnya akan atau masih panjang, namun ternyata tidak disampaikan umurnya sampai Ramadan yang tinggal menghitung hari dan pekan ini. Makanya kita minta kepada Allah agar kita bisa diantarkan dengan umur kita yang dipanjangkan oleh Allah, dengan sehatnya, dengan afiatnya gitu, sehingga kita bisa kembali menikmati Ramadan. Jadi kalau kita berdoa Allahumma sallimni ila Ramadan, maknanya kita minta diantarkan, minta dijaga agar umur kita sampai di bulan Ramadan. Kemudian wasallim li Ramadana, dan jagalah untukku Ramadan. Itu maknanya, isinya agar kita minta kepada Allah, Azza wa Jalla itu agar diberikan taufik, diberikan bantuan, diberikan pertolongan oleh Allah untuk mengisi bulan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Pertanyaannya, mengapa demikian kita meminta seperti itu? Karena boleh jadi ada banyak orang yang dikabulkan doanya agar umurnya dipanjangkan sampai Ramadan, tapi kemudian ketika di bulan Ramadan itu dia tidak memanfaatkan waktu-waktunya, detik, menit, hari, pekan sampai akhir bulannya itu dengan amal-amal yang terbaik. Makanya kita minta kepada Allah agar kita dijaga ya Ramadan itu untuk kita. Maksud dijaga adalah agar kita bisa mengisinya dengan kebaikan-kebaikan yang banyak, yang maksimal. Tentunya tidak bisa itu kita kerjakan kecuali atas pertolongan Allah, taufik dari Allah, bantuan dari Allah. Makanya ketika kita doa wasallim li Ramadan, berarti kita minta bantuan Allah, minta taufik dari Allah agar kita diberi kekuatan mengisi Ramadan tahun ini dengan amal-amal kebaikan yang lebih baik dibanding Ramadan tahun yang lalu. Nah, watassalamu minni mutaqabbalan, dan minta kepada Allah agar diterima dariku amal-amalku. Nah, mengapa demikian? Kita minta agar amal-amal kita diterima sama Allah. Nah, mungkin artinya karena betapa banyak orang yang beramal pada bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan amalnya diterima atau dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Why? Mengapa? Boleh jadi itu karena ketika melaksanakan amal-amal, apakah saumnya, baca Qur'annya, sedekahnya, kemudian itikafnya atau lain sebagainya, baca Qur'annya itu tidak dilakukan dengan dasar ikhlas karena Allah. Ingin dilihat, ingin dipuji, maka hilang.
tidak nilainya, tidak ada pahalanya di sisi Allah. Kemudian boleh jadi dasar amalnya itu karena ada rasa ujub, ada rasa bangga terhadap amal-amal yang dia kerjakan, merasa lebih baik dibanding orang lain. Boleh jadi itu pun karena dasar itu amal-amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kiranya kita mohon kepada Allah, wa tasalamu minni mutaqabbalan. Kita minta agar amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwafillah, hamba-hamba Allah rahimakumullah. Ya, itu kiat yang pertama. Kiat yang pertama adalah kita berdoa kepada Allah dengan doa yang tadi. Perbanyak itu. Yang kedua adalah membiasakan diri beramal soleh. Ya. Kita tahu kan bahwa bulan Sya'ban itu ada 2 amalan yang Rasul contohkan. Ya, ataupun satu yang Rasul contohkan, yaitu memperbanyak saum sunnah. Iya. Nah, kemudian yang kedua adalah bulan Sya'ban ini pun dinamakan dengan Syahrul Qur'an. Ya, bulannya para pembaca Al-Qur'an. Ya, ini contohnya dari tabi'in, orang-orang yang belajar kepada sahabat, sampai-sampai mereka di bulan Sya'ban ini memperbanyak membaca Al-Quran agar nanti bulan Ramadan lebih termotivasi, lebih baik lagi dia membaca Al-Qurannya karena sudah dibiasakan di bulan ini ya, melaksanakan membaca Al-Quran. Nah, yang kedua, mari kita membiasakan diri beramal saleh. Nah, yang harus kita coba perhatikan ya, kadang-kadang mohon maaf, jangan, kata Nabi, ada sebuah hadis dari riwayat Imam Muslim ya, nomor hadis 4760, wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Dzar, semoga Allah meridhoinya ya, Rasulullah yang mulia itu bersabda, la tahriqanna minal ma'rufi syai'an. Jangan engkau remehkan kebaikan sekecil apapun. Walau antal ko akhaka biwaji talqin. Ya, walaupun kebaikan itu jika engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang penuh senyum dan penuh berseri-seri. Ya. Jadi intinya mari kita biasakan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Ukuran kebaikan yang paling sederhana itu kata Nabi adalah ketika kita berjumpa dengan saudara kita, lantas ada senyum yang terkembang, ada senyuman, ada salam, ada doa, wajahnya itu ya biwajhin talqin, wajahnya berseri-seri, tidak cemberut bakatut hasem, tetapi ada senyum, ada tutur kata, ada wajah yang kelihatan kan, wajah yang tanggung bulan, awal bulan. Nah, bagi orang-orang yang beriman itu tidak menjadi patokan ya, karena tetap itu adalah bagian dari kebaikan. Oleh karena kiat yang kedua adalah mari perbanyak berbuat, membiasakan diri beramal saleh ya. Kemudian kiat yang ketiga adalah kita perlu ilmu ya, fikus saumnya kita buka kembali gitu, mengetahui amal apa saja yang disyariatkan oleh Rasulullah, yang mulai dicontohkan oleh Nabi kita, oleh Nabi Muhammad SAW ya. Yang pastinya yang pertama adalah pasti adalah ibadah saum kan, saum Ramadan yang kita sudah maklum lah dasarnya kan. Surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sudah jelas itu ya, sudah maklum 20-an tahun. Kita sudah hafal ayat ini kan begitu. Yang jelas itu perintah puasa yang Ramadan ini dipadukannya dari tahun kedua Hijriah ya.
atau dasar hadisnya sudah kita maklumi dari sebuah Muslim, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Puasanya menghadirkan ampunan Allah bila puasanya didasarkan oleh dasar keimanan kepada Allah, yakin ini perintah Allah, dasarnya karena kecintaan kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, dan selalu dia ihtisaban, ya selalu menghitung-hitung ya kualitas puasanya, ya kemudian selalu mengharapkan pahalanya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu akan menghadirkan ampunan Allah. Ya, amal yang kedua yang sudah kita maklum adalah qiyam Ramadan, yang bahasa ulamanya adalah sholat tarawih. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, qiyam Ramadan, sholat tarawih itu juga kalau dasarnya iman, dasarnya ingin mengharap dari Allah, apa buahnya adalah mendapatkan ampunan Allah Subhanallah. Amalan yang ketiga adalah bersedekah. Bersedekah termasuk adalah memberi makan, memberi minum orang yang berbuka puasa. Ya, ada sebuah hadis riwayat Imam Ahmad At-Tirmidzi di Shahihul Jama'i, itu man fatara shaiman, barang siapa yang memberi makan, memberi makan atau minum untuk berbuka ya kepada orang yang puasa, kana lahu mislu ajrihi, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu, ya annahu la yankusu min ajri shaimi syai'an. Jadi dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa itu. Subhanallah. Ya, ini adalah amalan yang ketiga. Amalan yang keempat adalah membaca Al-Quran. Rasulullah setiap bulan Ramadan itu tiap malam didatangi oleh malaikat Jibril untuk diperdengarkan, belum mengucapkan bertadarus Al-Quran, dan malaikat Jibril bertalaki kepada malaikat Jibril, dan belum baca Quran, malaikat Jibril yang memperhatikannya. Itu diperbanyak di bulan suci Ramadan, kan begitu. Kemudian tentang membaca Al-Quran ini perlu juga kita melihat bagaimana kaum salafus salih mengisi bulan Ramadan. Itu subhanallah, karena Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ya, yang fikihnya banyak dianut oleh orang Indonesia, ya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu, beliau ya Allah alam, kalau di luar Ramadan itu ya 30 kali beliau menghatamkan Al-Qur'annya. Ya. Nah, selama bulan Ramadan itu ya sampai 60 kali. Ya. Diriwayatkan dari Imam Syafi'i bahwa ia biasa menghatamkan Al-Qur'an itu di bulan Ramadan sebanyak 60 kali di luar sholat. Ya. Harus berkata Imam Syafi'i itu biasa menghatamkan Al-Qur'an dalam setiap bulannya itu 30 kali. Setiap bulannya 30 kali. Ya. Dan pada bulan Ramadan belum menghatamnya sebanyak 60 kali di luar sholat. Masya Allah, tabarakallah, la quwata illa billah. Masya Allah, la quwata illa billah. Ya, ihwabillah hamba Allah rahimakumullah, dan banyak juga imam-imam yang lainnya atau salafus salih yang lainnya. Nah itu, bahkan misalnya seperti Imam Al-Bukhari. Ya, ini ketika di awal bulan Ramadan beliau biasa menjadi imam bagi kawan-kawannya, bagi masyarakatnya, dan beliau mengimami mereka itu, dan setiap rakaatnya itu 20 ayat ya, sampai menghatamkan Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Nah, amalan yang keempat itu banyak membaca Al-Qur'an. Yang kelima adalah berumrah ya. Nah, cuman kalau amalan umroh di tahun ini rasanya mungkin belum bisa dilaksanakan ya, karena kondisi masih pandemi dan pemerintah Arab Saudi masih menutup ya orang-orang dari luar untuk melaksanakan umroh, kan gitu. Karena ada hadis memang yang luar biasa dari hadis riwayat Imam Bukhari Muslim,
umratun fi Ramadan ya ta'dilu hajjatan ya au hajjatun ma'i gitu. Berumrah di bulan Ramadan itu pahalanya seperti pahala atau berhaji bersamaku, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah beri kita rezeki, memberi izin ya di tahun-tahun yang akan datang kita bisa melaksanakan umrah sunnah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang berikutnya setelah kita saum yang pasti, saum Ramadan, puasa Ramadan, salat tarawih qiyam Ramadan, baca Quran, berumrah ya. Ya, bersedekah gitu. Yang berikutnya ada yang keenamnya beriktikaf ya. Beriktikaf itu Nabi SAW itu mencontohkan di 10 hari terakhir untuk beriktikaf. Bahkan setahun sebelum Rasulullah wafat itu belum masa iktikaf selama 20 hari gitu. Nah, ini adalah amalan yang berikutnya ya, amalan beriktikaf gitu. Nah, kemudian yang terakhirnya yang berikutnya adalah meningkatkan ibadah, lebih bersemangat di akhir-akhir bulan Ramadan sambil mencari Lailatul Qadar kan gitu. Dan yang terakhirnya adalah kita memperpanjang zikir, doa dan istighfar ya. Itu yang harus kita kerjakan dan lakukan. Amal-amal yang bisa kita kerjakan selama bulan suci Ramadan. Ikhwafillah, hamba-hamba Allah rahimakumullah. Nah, bila kita sudah terbiasa melaksanakan ini ya dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kebahagiaan ya, kebahagiaan yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang melaksanakan saum Ramadan dengan sebaik-baiknya ya. Apabila hamba-hamba Allah rahimakumullah, nah setelah kita mengetahui amal-amal itu, maka yang berikutnya adalah yang kelimanya adalah menghadirkan perasaan bahwa Ramadan ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Nah, kalau ini yang kita kerjakan boleh jadi memotivasi kita untuk berbuat yang terbaik. Yang terakhir, amalan atau kiat yang bisa kita kerjakan ya adalah mari kita akhiri Ramadan nanti itu dengan memperbanyak istighfar, memperbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kita bisa belajar ya, bisa mencontoh apa yang pernah dilakukan oleh salah seorang khalifah ya, Umar bin Abdul Aziz ya. Beliau pernah membuat surat ke berbagai negeri dan memerintahkan mereka untuk mengakhiri Ramadan dengan memperbanyak istighfar dan zakat fitri ya. Nah, mengapa beliau melakukan itu ya? Ternyata karena zakat fitri itu membersihkan orang yang saum, orang yang puasa dari hal-hal yang sia-sia dan kata-kata yang kotor. Sedangkan istighfar, kata beliau, itu menambal puasa orang yang bolong. Karena ada orang yang berpuasa tapi puasanya dia anggap bolong ya. Bolongnya karena apa? Itu karena hal-hal yang sia-sia dan kata-kata yang kotor gitu yang dia kerjakan dan lakukan. Bahkan ya, ada orang yang berpuasa tapi dianggap bolong puasanya, kata Abu Hurairah radhiyallahu an, itu ghibah pun adalah perkara yang membuat puasa seseorang menjadi bolong. Sedangkan dengan istighfar itu akan menambal yang bolong itu. Nah, oleh karenanya nanti selepas atau nanti akhir-akhir bulan Ramadan ya, selain kita melaksanakan zakat fitri, mengeluarkan zakat fitri, maka kita perbanyak untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ya,
hadirkan perasaan khauf dan roja, perasaan takut dan berharap yang sungguh-sungguh harus berharap. Ya, mengapa demikian? Abdul Aziz bin Abu Daud rahimahullah, ya rahimahullah, itu pernah berkata, aku mendapati kaum salaf itu bersungguh-sungguh dalam beramal salih. Namun ketika mereka telah melakukannya, maka mereka merasa gelisah. Ya. Apakah amal mereka diterima atau tidak? Ya, Umar bin Abdul Aziz ya pernah berkhutbah dalam sebuah hari Idul Fitri. Isi khutbahnya, wahai manusia, kalian telah berpuasa. Ya, karena Allah selama 30 hari. Dan kalian pun telah qiyamul lail, telah qiyam Ramadan, salat tarawih selama 30 malam. Dan sekarang keluar, kalian meminta kepada Allah agar Allah menerima amal-amalmu, begitu kata beliau. Nah, dahulu sebagian kaum salafus saleh itu bersedih di hari raya. Lalu dikatakan kepada mereka, kan hadza Aid, bukan gini hari Aid, hari raya, hari bersukacita, hari bergembira. Maka beliau menjawab, engkau benar, akan tetapi aku seorang hamba Allah yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk beramal karenanya, namun aku tidak tahu apakah amalku ini Allah menerima amalku ataupun tidak. Nah, oleh karenanya ya sejak sebelum dan sesudah kita beramal atau apalagi sudah beramal salih, marilah kita banyak-banyak berdoa seperti doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, atau doa Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku' dan seterusnya. Itu adalah kalimat yang paling indah sebagai bentuk tadi di awal kita mohon kepada Allah agar umur kita disampaikan sampai bulan Ramadan, kemudian kita bisa menjaga Ramadan itu ya kita isi dengan amal kebaikan, dan kemudian ujung-ujungnya adalah kita minta kepada Allah agar diterima amal ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan, kesehatan, keselamatan, dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini ya tidak seperti Ramadan tahun kemarin yang kita tidak bisa bersalat tarawih di masjid. Mudah-mudahan tahun ini ada perubahan dengan izin Allah, dengan bantuan Allah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nasrun minallah wa fathun qarib. Terima kasih, mohon maaf. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.